Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 5 strategi pembelajaran akan membahas tentang perencanaan pembelajaran anak usia dini. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dewi Arsyidul Rahma. Di sini saya akan membahas tentang pengertian program kegiatan pembelajaran anak usia dini. Program kegiatan pembelajaran anak usia dini adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang mengajak anak untuk bermain, membantu mengoptimalkan perkembangan anak, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tema pembelajaran yang relevan. Bermain dipandang sebagai landasan program anak usia dini. Anak-anak dan guru memiliki persepsi yang berbeda tentang waktu bermain dalam program anak usia dini, di mana anak-anak melihat bermain sebagai kegiatan yang dipilih dan diarahkan sendiri, sementara guru sering memasukkan permainan yang mengajarkan konsep sebagai kegiatan bermain. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran PAUD. Di sini prinsipnya ada 10. Yang pertama, bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak. Yang kelima, pembelajaran menggunakan pendekatan tematik. Yang keenam, kegiatan pembelajaran yang pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketujuh, pembelajaran mengembangkan kecakapan hidup. Yang kedelapan, pembelajaran yang didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, pembelajaran yang demokratis. Dan yang kesepuluh, pembelajaran yang bermakna. Saya Devi Brianti akan membahas tentang model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan perilaku atau perkembangan pada anak didik. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi atau penilaian. Berikut adalah masing-masing model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Yang kedua, model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan area. Dan yang keempat, model pembelajaran berdasarkan sentra. Saat ini saya atas nama Andreska Farliba akan membahas tentang metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini ada 6, yaitu yang pertama metode bercerita, metode demokrasi, metode bercakap-cakap, metode pemberian tugas, metode drama dan bermain, dan metode karya wisatawan. Metode bercerita adalah cara bertutur atau menyampaikan cerita secara lisan. Dan yang kedua, metode demokrasi. Metode demokrasi digunakan untuk menunjukkan atau memperagakan sesuatu. Dan yang ketiga, metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara anak dan pendidik atau anak ke anak yang lainnya. Dan yang keempat, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas dilakukan untuk pendidik atau memberikan pengalaman yang nyata. Dan yang kelima, metode drama atau bermain. Metode drama dan bermain dilakukan untuk mengembangkan khayalan seorang anak atau kemampuan berekspresi atau beraktivitas seorang anak. Dan yang keempat, metode karya wisatawan adalah kunjungan secara langsung ke lingkungan sekitar. Nanti akan membahas tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Taman Kanak-kanak di Hong Kong sejak tahun 1997 praktik Plum DO review dan pembelajaran dari kurikulum High-Scope telah diterapkan di HK2 KG. Para guru telah menyesuaikan rutinitas sehari-hari anak-anak untuk memasukkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, peninjauan. Selain itu, para guru di setiap kelas telah menetapkan bidang bahasa bersama, bidang pengetahuan, dan bidang minat untuk anak-anak satu bidang dalam satu kelas. Para guru juga berkolaborasi untuk menyiapkan ruang bersama untuk semua kelas, termasuk area eksplorasi, area simulasi, ruang seni visual, ruang musik, ruang baca, dan taman bermain anak. Anak-anak didorong
untuk belajar secara individu dalam bidang bahasa, pengetahuan, minat, eksplorasi, dan simulasi. Selain itu, guru juga melakukan pengajaran kelompok agar anak dapat belajar secara kolektif. Mata pelajaran pengajaran kelompok berubah setiap hari dan sebagian besar mencakup kegiatan berbasis tema, kegiatan musik, kegiatan fisik, bahasa Mandarin, berhitung, bahasa Inggris, Putonghua, pelajaran Alkitab, dan penyelidikan proyek. Kurikulum ini dirancang untuk lebih fleksibel, memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Saya, Siti Aisyah Setiani Arya, akan membahas tentang penilaian pembelajaran PAUD serta kesimpulan dari materi ini. Penilaian pembelajaran PAUD. Penilaian yang digunakan di pendidikan anak usia dini adalah penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar anak untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik menggambarkan pembelajaran, belajar, dan asesmen yang berjalan saling mengisi. Penilaian autentik berkaitan dengan unjuk kerja atau performance supaya tepat untuk menilai kemajuan perkembangan anak. Kesimpulan, anak-anak pada tahap perkembangan ini penting untuk memahami bahwa bermain adalah cara utama anak-anak untuk belajar. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang agar menyenangkan dan melibatkan aktivitas bermain yang mendidik. Selain itu, pendidik perlu memperhatikan penggunaan berbagai metode pembelajaran dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak usia dini. Melalui penilaian formatif dan refleksi terhadap pengalaman pembelajaran, pendidik dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan holistik anak-anak pada tahap awal kehidupan mereka.